Salam sejahtera dari Tuhan untuk kita semua yang selalu dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Berjumpa kembali di pagi hari ini dalam menikmati kebersamaan di hadirat Tuhan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan, pencipta langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah menyertai kamu sekalian. Amin. Kita akan membaca dan mendengarkan bahagian firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 99 ayat 1 sampai 9 menurut Renungan Harian Toraya edisi Minggu 27 Februari 2022. Sebelumnya mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Hati kami telah kami bukakan untuk Tuhan isi dengan kebenaran Tuhan. Dan karena itu bersabdalah Tuhan, umat-Mu telah sedia mendengarkan firman-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Mazmur 99 ayat 1 sampai 9. Tuhan Raja yang kudus. Tuhan itu Raja, maka bangsa-bangsa gemetar. Ia duduk di atas kerub-kerub, maka bumi bergoyang. Tuhan itu maha besar di Sion, dan ia tinggal tinggi mengatasi segala bangsa. Biarlah mereka yang menyanyikan syukur bagi nama-Mu yang besar dan dahsyat, kuduslah Ia. Raja yang kuat, yang mencintai hukum. Engkaulah yang menegakkan kebenaran, hukum dan keadilan di antara keturunan Yakub. Engkaulah yang melakukannya. Tinggikanlah Tuhan Allah kita, dan sujudlah menyembah kepada tumpuan kakinya. Kuduslah Ia. Musa dan Harun di antara imam-imamnya, dan Samuel di antara orang-orang yang menyerukan namanya. Mereka berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab mereka. Dalam tiang awan, Ia berbicara kepada mereka. Mereka telah berpegang pada peringatan-peringatannya dan ketetapan yang diberikan kepadanya kepada mereka. Tuhan Allah kami, Engkau telah menjawab mereka. Engkaulah Allah yang mengampuni bagi mereka, tetapi yang membalas perbuatan-perbuatan mereka. Tinggikanlah Tuhan Allah kita, dan sujudlah menyembah di hadapan gunungnya yang kudus, sebab kuduslah Tuhan Allah kita. Amin. Tema renungan kita ialah kudus, adil, dan jujur. Saudara, seorang karyawan memilih takut, tunduk dan hormat kepada atasannya. Bukan karena terpaksa dan bukan karena atasannya meminta untuk dihormati. Tetapi menurutnya, sang atasan pantas mendapatkan hal tersebut karena ia merupakan sosok yang ramah dan bertanggung jawab. Sikap takut, tunduk dan hormat kepada Tuhan bukanlah pilihan ya atau tidak, seperti yang dilakukan karyawan tersebut, melainkan sebuah kemutlakan. Mengapa? Pertama, karena Ia adalah Raja yang memerintah dan berkuasa di atas segala raja. Tahtanya di sorga, bukan di bumi. Ia pun mengatasi segala raja-raja di bumi. Kedua, Ia adalah Raja yang adil dan jujur. Artinya Ia menegakkan segala keadilan. Tidak ada yang disembunyikan dan tersembunyi di hadapannya.
Ia adalah Allah yang bertindak dalam hidup manusia, baik melalui murka oleh karena dosa, maupun dalam kasih-Nya karena anugerah-Nya. Di masa yang lampau, Ia telah menyatakan ya kepada orang-orang Israel, telah menjadi puji-pujian serta tempat seruan bagi Harun, Musa, serta imam-imam, dan ia pun telah mendengarkan mereka. Oleh karena itu, patutlah kita juga takut, hormat, taat, serta memuji-muji Dia dalam hidup kita. Bukankah Dia yang berkuasa dalam hidup kita, baik hidup dan mati kita? Dialah yang menentukan berkat-berkat kita. Dialah yang melindungi kita dari mara bahaya. Dialah yang mendengarkan permohonan serta keluhan-keluhan yang terucap dalam doa-doa kita. Segala sesuatu telah dinyatakan kepada kita. Tidak ada satupun dari diri-Nya yang Ia sembunyikan. Karena itu, takutlah kepada-Nya, hormatilah dan pujilah Dia. Amin. Mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Berikan kesempatan bagi kami untuk menaruh hormat, takut dan sujud kami kepadamu, karena Engkaulah Allah yang berkuasa atas hidup kami, menyatakan anugerah dan berkat dalam hidup kami. Buatlah kami menjadi pribadi yang tidak menyatakan ketakutan dan ketundukan kami kepadamu karena sebuah keharusan, tetapi itu semata-mata sebagai wujud sukacita dan syukur kami kepadamu. Bapa di sorga, mohon Engkau lindungi kami dalam menjalani hari ini. Semoga hal-hal yang baik Tuhan nyatakan dan kami bersyukur atasnya. Selalu kami membawa dalam doa keadaan jemaat yang sementara bergumul, baik itu bergumul sakit penyakit. Tuhan lawat, Tuhan urapi, berikan semangat. Jika Tuhan berkenan, berikan kesembuhan. Bergumul rupa-rupa persoalan hidup, ingatkan yang sementara bergumul untuk selalu melibatkan akan Tuhan. Yakin bahwa Tuhan adalah jawaban doa kami. Mendoakan para lansia, mereka yang dari segi umur sangat terbatas kemampuan dan juga fisik, tolong kuatkan iman mereka. Berdoa untuk mereka yang dipertemukan dengan hal-hal yang memberikan sukacita. Mungkin hari ulang tahun pernikahan, keberhasilan, hal-hal yang lain. Ingatkan mereka bermegah dalam nama Tuhan. Berkati keluarga kami menjadi keluarga yang harmonis, yang selalu yakin dan percaya semua berkat adalah dari Tuhan. Layaklah pujian syukur diangkat kepada Tuhan, selalu mempraktekkan cinta kasih di tengah-tengah kehidupan keluarga. Kiranya pelayanan sejauh minggu ini berjalan dengan baik, kerja bisa diangkat dengan penuh syukur. Kiranya umat-Mu tetap bisa menikmati kebersamaan dalam ibadah hari Minggu pada hari ini, dan kami dipersatukan dalam roh dan kebenaran. Ini doa kami Tuhan, selalu kami bawa hanya dalam satu nama yang kuasa, Yesus Kristus, Tuhan yang adil, jujur dan perkasa. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Demikian persekutuan kita di hadirat Tuhan hari ini. Terima kasih kebersamaan menikmati persekutuan dalam nama Tuhan. Kiranya kita selalu percaya
Tuhan ada dalam setiap langkah juang kita. Salam sehat untuk semua keluarga. Selamat hari Minggu. Selamat menikmati ibadah bersama dengan jemaat.